Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar getaran, gelombang, dan bunyi. Materi kelas 8 semester 2, KD 3.11. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar berikut ini adalah sebuah bandul yang bergerak dari A, B, C, kembali lagi B, A, atau gerakan bandul yang berbolak-balik. Nah, inilah yang disebut getaran. Untuk pengertiannya, getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu lintasan yang tetap, atau gerakan bolak-balik dalam suatu atau melewati titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangan ini adalah dari titik O ke B. Satu getaran itu adalah gerakan bandul dari titik A, B, C, kembali lagi B, A. Sedangkan gerakan bandul A ke B saja atau B ke C saja itu disebut sebagai seperempat getaran. Gerakan bandul dari A, B, C saja itu disebut setengah getaran. Dan ketika bandul bergerak dari A, B, C kembali lagi ke B tapi tidak sampai ke A, itu disebut sebagai 3/4 getaran. Nah, anak-anak, pada getaran itu ada parameternya. Apa saja? Ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan getaran yang paling besar. Nah, amplitudo pada gambar berikut ini atau pada animasi yang tadi, itu adalah ketika bandul bergerak dari A ke B atau B ke C. Itulah yang disebut sebagai amplitudo. Kemudian ada periode. Periode dilambangkan dengan T besar. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Periode ini dirumuskan dengan T sama dengan 1 per F. Atau T sama dengan T kecil dibagi N kecil. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi dilambangkan dengan F kecil. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan 1 per T besar atau F sama dengan N kecil dibagi T kecil. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Sebuah senar bergetar selama 4 menit. Jika getaran yang dihasilkan adalah 80 kali, maka besar periodenya adalah titik-titik detik. Nah, ini adalah tabel rumus frekuensi dan periode tadi. Kemudian kita analisis, diketahui terlebih dahulu. Ada 4 menit. Nah, berarti 4 menit ini sebagai T. T sama dengan 4 menit. Dirubah ke detik. Jadi 4 kali 1 menit itu ada 60 detik. Maka 4 kali 60 detik. 4 kali 60 sama dengan 240 detik. Kemudian dihasilkan 80 kali getaran. Berarti ini sebagai N. N sama dengan 80 kali. Langkah kedua, yang ditanya apa? Ditanya itu adalah periode. Maka T besar. Titik-titik. Nah, jawab. Karena yang ditanya itu adalah periode, maka kita gunakan rumus T sama dengan T kecil dibagi N. Nah, ini ditulis terlebih dahulu, kemudian baru kita masukkan angkanya. Nah, waktunya ini adalah 240 detik, kita masukkan, dan jumlah getarannya adalah 80, maka 240 dibagi 80, hasilnya adalah 3 detik. Contoh soal nomor 2.
Sebuah pendul bergetar sebanyak 60 getaran dalam waktu 10 detik. Hitung berapa frekuensinya. Oke, ini adalah rumus frekuensi dan periode. Diketahui. Nah, 60 getaran berarti N sama dengan 60. 10 detik berarti T sama dengan 10 detik. Yang ditanya frekuensi. Maka nanti kita pakai rumus F sama dengan N per T. Jawab. Kita masukkan angkanya, N-nya itu 60 dibagi T-nya adalah 10 detik. Maka frekuensi sama dengan 6 Hz. Nah, lanjut ya anak-anak, kita ke gelombang. Gelombang itu apa sih? Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Gelombang itu dibagi menjadi dua jenis, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan media untuk merambat. Contohnya adalah gelombang pada tali, gelombang pada air, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan media dalam merambat. Contohnya cahaya, gelombang radio, TV, sinar X, ronsen, seperti itu ya. USG. Nah, gelombang mekanik dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal, gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Nah, jadi misalkan yang merah ini adalah arah rambatnya, maka arah getarannya itu yang biru. Nah, bentuknya ini tegak lurus. Kemudian ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Nah, ini adalah arah getaran, arah rambatnya itu sejajar. Itu ya bedanya. Nah, sekarang kita ke bagian-bagian gelombang transversal. Gelombang transversal kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Arah rambat, arah getaran, kemudian yang ini adalah arah rambatan. Pada gelombang transversal itu terdiri dari bukit dan lembah. Nah, pada gambar ini bukitnya adalah ABC dan EFG. Sedangkan lembah gelombang itu ada CDE dan GHI. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terbesar ya. Simpangan terbesarnya, amplitudonya ini berarti B kecil B besar, D kecil D besar, F kecil F besar, H kecil H besar. Nah, ini adalah amplitudo. Kemudian ada puncak gelombang. Puncak gelombangnya berarti B dan F. Ada dasar gelombang berarti D dan H. Nah, anak-anak, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi ini yang Bu Eti kasih kotak merah, ini disebut sebagai satu gelombang. Kalau pada gambar ini berarti ada berapa gelombang? Ada dua gelombang ya. Jadi ini satu gelombang dan ini satu gelombang. Selanjutnya bagian-bagian gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Untuk gambar berikut ini berarti ada berapa gelombang? Ini satu gelombang, ini satu gelombang,
dan ini setengah gelombang. Berarti ada 2,5 gelombang. Rapatan saja atau renggangan saja itu artinya setengah gelombang. Untuk gelombang longitudinal dan gelombang transversal, kita memiliki rumus cepat rambat yang sama. Jadi cepat rambat gelombang itu dirumuskan dengan V sama dengan lambda per T besar atau V sama dengan lambda kali F. Di mana V ini sebagai cepat rambat gelombang yang satuannya adalah meter per sekon, lambda panjang gelombang satuannya meter, F sebagai frekuensi satuannya adalah hertz, dan T besar itu adalah periode yang satuannya sekon. Selain itu, juga ada rumus panjang gelombang yang berlaku pada gelombang longitudinal dan transversal. Panjang gelombang dirumuskan dengan lambda sama dengan V per F atau lambda sama dengan V kali T besar. Nah, kita ke contoh soal. Soal nomor 1, perhatikan gambar di atas. Berdasarkan gambar tersebut, maka cepat rambat gelombang di dalam medium tersebut apabila frekuensi gelombangnya adalah 0,4 Hz adalah. Nah, kita tulis dulu diketahui. Nah, ini adalah tinggi ya, maka kita tulis H sama dengan 0,5 meter. Kemudian, ini sebagai lambda atau panjang gelombang sama dengan 0,75 meter dan frekuensi sama dengan 0,4 Hz. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kecepatan cepat rambat gelombang, maka kita tulis V. Jawab, karena yang ditanya V kemudian ada lambda dan frekuensi, maka kita akan menggunakan rumus yang ini ya. Jawab, V sama dengan lambda kali F. Kita masukkan angkanya, lambdanya adalah 0,75 dan frekuensinya adalah 0,4. Maka hasilnya adalah 0,3 meter per sekon. Contoh soal kedua. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, tentukan panjang gelombangnya. Nah, karena yang ditanya adalah panjang gelombang, maka kita akan menggunakan salah satu dari dua rumus ini. Diketahui kecepatannya adalah 340 meter per sekon dan frekuensinya adalah 50 Hz. Yang ditanya panjang gelombang. Jawab, kita pakai rumus V per F. V-nya 340 dan frekuensinya adalah 50, maka hasilnya 6,8 meter. Selanjutnya, kita ke bunyi. Bunyi itu apa? Bunyi adalah gelombang yang dapat dirasakan dan didengar oleh indera pendengaran atau telinga. Jadi, bunyi itu memiliki 3 syarat ya. Yang pertama, ada benda yang bergetar. Kemudian ada medium penghantar getaran. Dan yang ketiga adalah adanya penerima bunyi seperti indera pendengaran. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka kita bisa mendengar bunyi atau terjadilah bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi itu dibedakan menjadi 3 ya anak-anak, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 Hz sampai 20 kHz. Dan ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 kHz atau 20.000 Hz.
Nah, infrasonik ini bisa didengar oleh jangkrik. Audiosonik bisa didengar oleh kita, manusia, dan ultrasonik bisa didengar oleh kelawar dan lumba-lumba. Nah, pada kelawar dan lumba-lumba, mereka menggunakan bunyi ultrasonik ini untuk ekolokasi. Jadi ekolokasi ini difungsikan kelelawar atau lumba-lumba untuk mencari makanan dan menentukan lokasi. Oke, sekian tadi ya anak-anak penjelasan dari Bu Eti. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.